Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Munir. Kita masuk ataupun masih membahas ayat yang ke-275 dari suratul Baqarah. Belum selesai pembahasannya, kita akan sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Hadirin, kita lihat sedikit ya, kita naik ke atas ayat yang ke-275 ya. Kita baru separuh bahagian daripada surah tersebut. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Nah, sampai situ ya. Jadi jamaah sekalian, perbuatan orang-orang yang ditujukan oleh ayat ini adalah mereka yang mempersamakan riba dengan jual beli, karena menurut mereka sama-sama nyari untung ya. Kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Maka kemudian Allah menegaskan lagi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ai ahallallahu lakumul arbah fit tijarati bil bai'i wasyira. Yakni Allah telah menghalalkan bagi kalian keuntungan di dalam perniagaan dalam jual beli. Wa harramar riba alladhi huwa ziyadatun fil mali li ajli ta'khiril ajal. Dan Allah telah mengharamkan riba, yang riba itu adalah tambahan pada harta karena terlambat dari waktu yang telah ditentukan pembayarannya ya. Jadi jamaah sekalian, jelas sekali dalam ayat ini Allah menghalalkan jual beli, sedangkan Allah mengharamkan riba. Karena konsep jual beli dan riba itu tidak sama. Di mana letak ketidaksamaannya? Jual beli itu adalah transaksi antara dua orang, penjual dan pembeli, yang keduanya saling ridho, antaradin ya, saling meridhoi. Yang punya barang dia ridho, barangnya dibeli dengan harga yang telah disepakati, sedangkan yang beli dia ridho dengan barang yang dia bayar itu. Nah, artinya dalam jual beli tidak ada yang dirugikan. Yang punya barang dapat duit, yang beli barang dapat barangnya. Jadi nggak ada yang dirugikan. Sedangkan riba adalah ketika orang bertransaksi, yang satu meminjamkan uang, yang satu sebagai yang memberi pinjaman. Kalau hanya sebagai transaksi pinjam meminjam, itu
dibolehkan dalam agama, tapi ada syarat yang dikenakan, bahwa ada faedah, ada tambahan dari pinjaman yang diberikan. Nggak ada barang yang dibeli, Pak. Apaan yang dibeli? Nggak ada barangnya. Yang terjadi adalah transaksi perpindahan uang atau pinjam meminjam, tapi dikenakan lebihan, dikenakan faedah. Nah, nggak sama faedah antara jual beli dengan faedah dengan riba itu tadi, karena dalam riba tidak ada barang yang dijual, ya, dia tambahan atas pokok harta yang dipinjamkan. Nanti ada lagi tuh, kalau misalkan terlambat bayar, ada denda yang dikenakan kepada yang meminjam. Nah, itu namanya riba. Dan riba dia pasti tidak ada yang namanya antarodin, saling ridho, enggak. Dalam riba pasti ada pihak yang dizolimi. Maka Islam itu sangat menghalangi orang lain berbuat zolim kepada orang lain, enggak boleh. Jadi karena orang ini lagi butuh, kemudian dipinjam duit, mau nggak mau dengan syarat yang ditentukan dia terima. Padahal dalam hatinya nggak ada yang mau seperti itu, karena kepepet aja. Kemudian dia minjem dengan syarat yang memberatkan. Itu bukan ridho namanya. Mengambil harta secara zolim itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Itulah kenapa beda antara jual beli dengan riba, ya, tidak sama. Walaupun sama-sama dapat untung, tapi yang satu ada unsur kezoliman yaitu riba, sedangkan tijarah atau jual beli tidak ada. Ya, baik. Kemudian kata Allah lagi dalam lanjutan ayat ini, faman ja'ahu mau'izatun, barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, ay zajarun wa takhfifun 'anir riba, yakni peringatan dan sesuatu yang membuat takut tentang riba itu, min rabbihi, dari Tuhannya, fantaha, lalu dia berhenti, ay imtana'an akhzihi, dia berhenti daripada mengambil riba tadi, falahu ma salafa, maka apa yang dia peroleh dulu itu menjadi miliknya. Apa yang dia sudah pernah ambil dari riba itu buat dia. Artinya apa? Dia nggak wajib keluarin lagi. Kalau udah yang dulu-dulu tuh udah kemakan, kepake, digunakan, kata Allah, falahu ma salaf, apa yang sudah lalu itu buat dia. Qala As-Suddi, berkata As-Suddi, ailahu ma akala minar riba, baginya apa yang dia telah makan dari harta riba itu, walaysa alaihi raddun ma salaf, dan dia tidak perlu mengembalikan apa yang telah lalu dari perbuatan memakan riba tadi. Fa amma man lam yuqda, fa amma man lam yaqdi, ya, ba'dan nahyi fala yajuzu lahu akhdhuhu. Adapun orang yang belum membayar hutangnya atau ribanya itu setelah adanya larangan tersebut, fala yajuzu lahu akhdhuhu, maka dia tidak boleh mengambilnya. Kalau misalkan ada orang yang minjem duit sama kita, ya, kita kenain riba sama dia. Nah, karena kita sudah tahu nih ayat, maka yang belum dibayarin sama orang tersebut jangan diambil faedahnya atau bunganya. Kita bisa mengambil hanya pokok hartanya saja, ya. Nah, begitu. Wa innama lahu ra'su malihi faqad, dan dia hanya
mendapatkan apa yang menjadi modalnya saja, duitnya saja, faedahnya nggak boleh diambil, ya. Nah itu kata Allah, kalau sudah ada peringatan ini, kalian sudah dengar peringatan itu daripada Allah, kemudian berhenti, nggak lagi bertransaksi riba, yang udah, yang udah. Adapun yang belum jangan diambil, begitu kira-kira bahasa mudahnya. Wa amruhu ilallah, maka urusannya itu terserah kepada Allah. Urusan dia tentang dosanya itu diserahkan kepada Allah. Ayyujazihi an intihaihi an akhdihi wa in kana an qabulil mau'izati wa sidqin niyah, yakni Allah membalas kepada orang tersebut dengan ganjaran pahala dari perbuatannya menghentikan daripada mengambil harta riba, seandainya memang perbuatan itu karena dia menerima nasihat dari Allah dan karena niat yang benar ketika dia meninggalkan praktek riba itu. Jadi jamaah, imtithalul awamir wajtinabun nawahi itu dua-duanya menghasilkan pahala. Kalau kita ngerjain ketaatan dapat pahala pastinya. Kalau kita ninggalin yang dilarang itu juga dapat pahala. Kalau memang niat kita memang mencari ridha Allah, begitu. Jadi jamaah sekalian, kalau misalkan ada yang masih bekerja di lembaga-lembaga keuangan yang berbasis riba, kemudian dia setelah tahu dia cari pekerjaan yang lain yang lebih halal, maka pekerjaan ataupun keputusannya itu mencari pekerjaan yang lebih halal itu menghadirkan pahala buat dia. Artinya ini orang-orang yang taat sama Allah, dia orang yang bertakwa kepada Allah, takut terhadap peringatan-peringatan yang datang daripada Allah, maka Allah akan kasih pahala seperti itu, ya. Jadi jamaah sekalian, kalau kita sudah tahu maka amalin nih, jangan sampai kita malah udah tahu malah ngerjain. Hati-hati. Setelah ini ada ancaman yang berat sekali dari Allah. Apa kata Allah? Waman ada, barang siapa yang mengulanginya lagi, ila tahlilir riba ba'da tahrim, kepada perbuatan menghalalkan riba setelah diharamkan oleh Allah, bagi dia nggak apa-apa. Kepepet nih, gue kepepet gitu. Waman ada, barang siapa yang mengulangi perbuatan itu, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Nauzubillah, ay mulazimuha, mereka akan mendiami neraka tersebut. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal berada di dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Ay makithuna abadan, yakni mereka akan berdiam menempati neraka itu selama-lamanya. Kalau mereka sudah dapat peringatan, mereka tetap masih bertransaksi dengan riba, mereka digolongkan ke dalam orang-orang yang kafir, ya kan? Orang yang kekal di neraka siapa Pak emang? Orang kafir, orang munafik, itu orang-orang yang kekal di dalam neraka. Sedangkan orang yang ada iman, walaupun mereka punya dosa, satu saat mereka akan keluar daripada neraka itu, masuk ke dalam sorga setelah dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah. Tapi kalau orang sudah mendapatkan peringatan dari Allah tentang haramnya riba, tapi mereka tetap melaksanakan perbuatan itu, masih bertransaksi dengan riba, hati-hati. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka akan menghuni neraka dan mereka akan kekal berada di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Ancaman apa yang paling menakutkan kalau bukan ancaman ini? Ya Allah, kita bentaran aja di neraka udah nggak ngebayangin bagaimana dahsyatnya siksaan pada ketika berada di dalam neraka itu. Kita nggak bisa bayangin Pak. Dan
mereka itu kekal di sana. Ya Allah. Di dalam sebuah riwayat hadis yang sahih daripada riwayat Al-Bukhari, Nabi ketika Isra wal Mi'raj, Nabi masuk ke dalam neraka melihat keadaan orang-orang ataupun siksaan-siksaan yang akan dialami oleh para penghuni neraka. Jadi Nabi melihat di dalam neraka itu, Nabi melihat ada satu sungai. Sungainya itu warnanya merah seperti darah. Lalu ada orang di pinggir sungai yang dia lagi ngumpulin batu. Kemudian di tengah sungai itu ada orang lagi berenang. Berenang kemana? Berenang ke tepian. Dia mau ke tepi sungai itu. Ketika orang yang lagi berenang dia makin mendekat ke tepi sungai, yang di tepi sungai itu ada orang yang lagi diri, dia lagi megangin batu. Semakin dekat orang tersebut berenang ke tepi sungai itu, lalu ketika sudah dekat, mulut orang ini terbuka. Lalu orang yang ada di tepi sungai diambil batu yang tadi dikumpulin, dilemparin, disambitin masuk ke dalam mulutnya. Ketika disambit mulutnya penuh dengan batu, mundur lagi ke belakang. Mundur lagi ke belakang ke tengah sungai, kemudian dia berenang lagi, mendekat lagi, dilemparin lagi, begitu seterusnya. Itu siksaan yang Nabi ceritakan dalam hadisnya ketika beliau itu Isra wal Mi'raj, dipertontonkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya ini siapa? Fa innahu akilur riba. Dia adalah pemakan riba. Nauzubillah. Jadi jamaah sekalian, sanggup kita berada di dalam neraka dengan siksaan yang kayak begitu? Siksaannya abadan, selamanya seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, kalau sudah tahu ancamannya begitu dahsyat daripada Allah, tinggalin. Kalau memang kita masih berada dalam lingkungan yang memakai sistem riba itu, ya. Kalau kita nggak berada di sistem yang kita nggak bisa ngindarin, ya, kita sudah bahas pada minggu yang lalu, itu adalah termasuk dalam kaidah fikih, yaitu umumul balwa. Artinya bala yang nggak bisa dihindarin udah. Contohnya kan saya sudah katakan pada waktu yang lalu, kalau kita pergi kemana-mana naik mobil, kita lewat tol, semua pembayaran cashless tanpa pakai uang tunai. Kita harus pakai e-tol. Semua pengeluar kartu tol itu adalah bank-bank konvensional yang mereka masih menerapkan sistem ribawi. Ya, kita nggak ada pilihan. Ya, pada waktu itu kita nggak ada pilihan. Nah, pada waktu itu kita bisa menggunakan kaedah al-hajatu tanzilu manzilatat darurah. Hajat atau keperluan itu bisa menempati posisi darurat. Ketika dalam keadaan darurat, yang nggak boleh jadi boleh. Tapi bukan semuanya boleh sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Jangan semuanya dianggap boleh. Wah, ini hajat nih, perlu nih. Enggak, lihat kebutuhannya, begitu, ya. Sama misalnya seperti orang yang tinggal di pedesaan, dia ingin dikirimin uang sama anaknya yang kerja di luar negeri misalnya, sedangkan bank yang ada di sana semuanya adalah bank konven. Kalau memang nggak ada bank lain yang bisa menerima transferan itu, ya itu namanya hajat, ya, hajat. Ya udah, nggak apa-apa, untuk keperluan itu saja, ya, untuk keperluan itu saja. Itu namanya al-hajah. Baik jamaah sekalian, ya. Bagaimana dengan KPR, kredit pemilikan rumah? Selama memakai sistem riba,
maka dia sama hukumnya. Hukumnya apa? Haram, ya. Hukumnya haram. Sekarang sudah ada bank-bank syariah, bahkan lembaga-lembaga keuangan swasta, lembaga keuangan syariah, LKS itu, mereka yang menawarkan pemilikan rumah dengan sistem cicilan tanpa riba. Banyak sekarang itu, ya, banyak sekarang. Kita tinggal searching dalam Google, mereka akan berikan penawaran itu. Artinya ada pilihan. Kalau memang sudah terlanjur, ya kan, udah terlanjur nih, terusin, kelarin segera. Habis itu taubat sama Allah, atau bahkan sekarang kita taubat sama Allah, kita kepengen berhenti daripada riba, segera tunaikan, segera lunasi, sehingga kemudian kita terbebas daripada praktek itu, ya kan? Nah, ya. 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 Pertanyaan pertama, kita nabung di bank tujuannya adalah untuk keamanan, safety. Kita nggak niat pun ngambil faedahnya atau bunganya, nggak niat. Nah, hadirin, kalau kita berada di negara yang memang tidak ada pilihan selain bank-bank konvensional, maka itu dibolehkan. Karena nggak ada pilihan. Tapi kalau ada pilihan, wajib pindah kepada yang syariah. Kan kita nggak niat untuk mengambil bunganya, Bapak. Duit yang kita simpan di bank itu uang akan dikelola oleh bank. Dia akan putarkan itu. Nanti ada keuntungan dikasih ke kita. Mau nggak mau, kita mau apa enggak, pokoknya dapat jatah itu. Karena itu sistemnya sudah seperti itu. Nanti duit yang kita setorkan ke bank itu dipinjemin ke siapa aja yang mau, yang layak menurut bank. Kemudian bank akan mengenakan bunga kepada yang meminjam dari dana yang dikumpulkan daripada nasabah, ya kan? Dikumpulin itu semua dipakai buat pemodalan orang-orang yang pengen usaha. Usahanya apaan aja. Bank konvensional mereka nggak akan lihat usaha itu halal ataupun tidak. Selama menguntungkan dikasih. Dapat saham nggak kita kira-kira? Dapat saham itu. Tapi kalau bank syariah mereka nggak akan pernah. Mereka punya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Setiap peminjam modal mereka harus punya profil perusahaan yang syar'i, tidak boleh yang melanggar syariat, begitu. Dan akad yang dikenakan itu tidak akan sama antara bank konvensional dengan bank syariah, ya. Kalau bank konvensional itu ya akadnya yang dipinjam itu jadi pinjam meminjam, peminjam itu minjam duit dari bank akan kenakan bunga. Kita niat nggak niat, kita udah narok di situ, ya, maka kita termasuk yang terlibat dengannya, ya. Makanya kalau masih ada pilihan, pilih yang lebih aman secara syar'i, begitu, ya. Walaupun kita nggak niat ngambil faedahnya, tapi begitu sistemnya, Pak. Yang kedua,
eh, apa? Komisi. Bagaimana dengan komisi dari jual beli? Kalau kita bilang mah makelar ya. Makelar. Boleh atau tidak? Dalam jual beli dibolehkan adanya komisi bagi orang tengah ya, atau orang ketiga. Makelar boleh asal dengan syarat yang diketahui. Kupasarin ya, iya. Nanti dapat berapa sekian persen, boleh, itu namanya, nggak ada masalah. Ya, itu namanya ujroh, ujroh atau upah, karena dia bantu memasarkan. Kemudian yang ketiga tentang pajak. Ya, pajak itu bagaimana, boleh atau tidak? Setiap kebijakan pemerintah ya, sesungguhnya dia dibolehkan oleh syariat selama memang untuk kemaslahatan rakyat ya. Ada kaidah fikihnya itu yang mengatakan bahwa setiap kebijakan dari pemerintah haruslah berpusat kepada kemaslahatan rakyat. Kalau memang pajak dikenakan tujuannya untuk kemaslahatan rakyat, maka dibolehkan ya. Nah, itu tidak ada masalah kalau masalah pajak. Kalau dalam bahasa Arabnya itu apa namanya, al-muksu ya, bukan al-jaribah ya, al-jaribah. Pajak yang resmi dari pemerintah itu boleh dengan syarat ya, dengan syarat untuk kemaslahatan, untuk kemaslahatan ya, begitu. Ada lagi hadis yang Nabi katakan begini, al-muksu finnar, orang yang mengambil upeti itu masuk neraka gitu. Al-muksu finnar ya, atau kama qala Nabi, orang yang ngambil upeti atau yang kita bilang itu pajak, dia masuk neraka. Bahkan ada kajian-kajian yang menggunakan hadis itu untuk membuat orang jadi antipati terhadap pajak. Harus diketahui ada perbedaan antara yang tadi saya katakan al-jaribah itu dengan al-muksu. Al-muksu ini adalah uang yang diambil secara paksa, bukan dari pihak pemerintah, tapi dari pihak yang tidak legal. Kalau kata kita apa namanya nih, upeti itu apa ya, kan preman-preman kan suka banyak tuh ya, orang dagang padahal bukan punya dia, ditarikin duit, bukan RW, bukan RT, jadi ormas ceritanya nih, ormas. Ataupun bahkan nggak terikat dengan ormas, jadi ini ceritanya nih preman kampung, uang keamanan, istilahnya uang keamanan ditarikin sama yang dagang itu. Nah, itu yang haram, itu yang haram. Kenapa? Itu bukan buat siapa-siapa, buat kepentingan mereka lah. Wilayah bukan wilayah mereka, bukan aparatur pemerintah, begitu diambilin duit dari pedagang-pedagang itu namanya al-muksu. Nah, pajak yang itu yang dimaksud oleh Nabi yang begitu, bukan pajak yang resmi dari negara, begitu ya, bukan pajak yang resmi dari negara. Sehingga ada orang yang ngajarin hadis itu, tadinya udah jadi PNS, kerja di Dirjen Pajak, berhenti gara-gara nggak mau masuk neraka. Padahal bukan begitu maksudnya ya. Nah, di sini ada orang pajak juga nih. Jadi pajak itu tidak diharamkan selama memang buat kemaslahatan. Hampir semua negara dikenakan pajak, cuma besarnya beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Hatta di Saudi pun ada pajaknya ya.
Yang hampir-hampir nggak ada itu, saya ingat Brunei ya. Brunei saya kira nggak ada itu. Makmur lah. Buat apaan? Orang rajanya udah kaya, negaranya kaya, ngapain lagi? Bahkan rakyatnya dikasih subsidi kok. Ya, jadi nggak perlu kalau mereka itu. Tapi Saudi kenain pajak. Ya. Baik jamaah sekalian, sampai sini dulu ya. Kita akan sama. Lagi? Apaan? Seorang meminjam uang. Pada saat meminjam, dia mengkonversikan pinjamannya dengan harga tanah pada saat itu atau harga emas pada saat itu. Nah, pada saat dia mengembalikan setahun kemudian, maka besarnya pinjaman itu sesuai dengan masalah tanah pada hari itu. Atau harga emas ya? Baik, ini yang adil sebetulnya. Kalau kita minjem duit, ya, yang paling bagus adalah harus ikut harga emas. Kenapa? Karena emas itu hampir tidak ada inflasi, stabil, artinya dia akan senantiasa naik. Zaman Nabi, kambing itu 1 ekor harganya 4 dinar. 4 dinar kan 1 dinar 4,25 gram emas, ya kan? Ya kita kira-kira sekitar 5 jutaan lah. Kan sama kan? Zaman Nabi harga sekitar kambing itu 5 jutaan, yang gede ya, yang gede. Yang bagus, kalau yang dapat murahan sih ada juga, tapi yang normalnya harganya 1 dinar. Hari ini kambing yang bagus, yang gemuk segitu juga harganya. Sama. Tapi kalau uang kertas, waduh, itu harganya ancur-ancuran, Pak. Waktu kita zaman 98 sebelum moneter itu, duit 100.000 bawa ke pasar dapat banyak, betul nggak? 100.000 zaman itu banyak yang kita bawa ke rumah. Sekarang 100.000 bawa ke Alfa, dapat apaan? Paling dapat minyak 0,5 kilo sama gula sama kecap, habis. Nilainya nggak sama. Jadi kalau ada orang minjem duit, misal orang minjem duit tahun kapan? Tahun 2000. Berapa dia pinjem? 1 juta. 1 juta waktu itu kan gede banget itu. 1 juta gede. Dia baru ingat sekarang, gue kayaknya punya utang sama lo berapa, 1 juta. Tahun berapa nih sekarang? 2024. 1 juta zaman dulu tahun 2000 sama 1 juta 2024 nggak sama nilainya. Maka yang lebih adil ikut harga emas pada waktu itu. Maka nilai sekarang seperti apa, baru itu namanya adil. Nggak riba yang begitu, ada fatwanya. Ada fatwanya dari lembaga fatwa dunia, AOIV itu sudah ada. Ya. Jadi tidak riba. Karena itu menjaga kemaslahatan. Nggak bisa dong minjemnya tahun sekian, harga rupiah masih agak bagus, sekarang udah nggak ada nilainya, nggak bisa disamain seperti itu. Konversi kepada emas itu lebih adil, ya. Baik, saya kira itu jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين. فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.